Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar Apeknas yang kami hormati. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memastikan terlebih dahulu apakah Bapak narasumber dan Bapak Ketua Umum Apeknas sudah bergabung di ruang Zoom webinar. Selamat pagi Mbak Natasha, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Natasha. Selamat pagi. Baik, apabila semuanya telah siap, mari kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STMPWK selaku Ketua Umum Apeknas. Yang kami hormati Bapak Dr. Lagat Paroha Patar Siadari, SEMH, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Bapak Bukti Hapanggabean SHMH selaku Ketua Kepulauan Riau Ikatan Praktisi Hukum dan Auditor Hukum di Indonesia, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Apeknas hari ini pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Sebelum itu, kami selaku Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan kami juga memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, yang dimana kami selaku Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Baik, seminar daring kita pada hari ini mengusung tema peran ombudsman dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan KPBU bagi tenaga ahli dan badan usaha konstruksi. Kini mari kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin kami persilahkan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta,
Terima kasih admin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Eot, STMPWK selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Natasya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam konstruksi. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Ombudsman Kepulauan Riau, Bapak Dr. Lagat Syahdarí. Terima kasih Pak Lagat sudah boleh hadir di APEKNAS untuk memberikan dan men-sharing pengetahuan terkait peraturan dan perundangan khususnya di dunia jasa konstruksi. Melalui PP 38 tahun 2015 ini, kami berharap nanti peserta boleh mendapatkan pencerahan yang positif dari Pak Kepala, Pak Ketua Ombudsman. Semoga nanti kami di dunia konstruksi semakin memahami aturan dan peraturan yang semakin membantu kami para asosiasi, khususnya kontraktor, mengerti dan memahami dalam mengembangkan potensi-potensi KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, sesuai dengan PP 38 2015. Dan yang terhormat juga narasumber kami, Pak Bukti Penggabean, SHMH. Terima kasih Pak Bukti sebagai Ketua Legal Auditor. Semoga ilmu yang diberikan senantiasa bermanfaat untuk para peserta webinar, dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak Bukti yang saat ini juga sudah bersedia menjadi pengurus DPN APEKNAS, Dewan Pengurus Nasional di bidang legal audit khususnya, sesuai dengan keilmuan beliau. Terima kasih Pak Bukti, senantiasa membantu APEKNAS dalam pengembangan berorganisasi khususnya legal audit. Dan kepada LPJK kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ketua Pimpinan LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, kepada Kementerian PU, Kementerian PKP, dan kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para peserta webinar, baik dari pengurusan pusat, dari provinsi maupun kabupaten kota yang boleh hadir, Bapak Ibu, peserta webinar dari universitas atau instansi yang hadir hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di webinar APEKNAS. Semoga berbahagia dalam mendapatkan pengetahuan dan berbagi pengetahuan dalam webinar nasional ini. Sekali lagi, tak ada gading yang tak retak. Sebelum kami akhiri, Mbak Natasya nanti diputar video slide untuk ISO Space, supaya teman-teman kontraktor ingat senantiasa kepada ketaatan dalam manajemen sistem di perusahaan masing-masing. Sebelum kami akhiri, nanti Mbak Natasya jangan lupa men-sharing videonya, dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya webinar pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya untuk semua Bapak Ibu yang boleh hadir dalam webinar hari ini. Kami akhiri, tak ada gading yang tak retak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mbak Natasya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STMPWK atas sambutan dan arahannya. Mohon admin diputar videonya. Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun, tetapi juga menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat lokal membantu memastikan pembangunan sesuai kebutuhan, meminimalkan konflik, dan meningkatkan kebermanfaatan proyek. Di sisi lain,
Penerapan standar internasional seperti ISO mendorong kualitas, keselamatan kerja, dan pengelolaan proyek yang lebih baik ketika standar yang baik bertemu. Dengan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan standar ISO dan partisipasi masyarakat, kita wujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut terkait ISO, silakan hubungi kontak di bawah ini. Selamat datang di ISO Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Baik Bapak Ibu, ISO Space bekerja sama dengan Apeknas. Terdapat promo Juni, yaitu ISO 9001 dari harga 25 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. ISO 14001 dari 25 juta menjadi 10 juta. ISO 45001 dari 25 juta rupiah jadi 10 juta rupiah. Dan paket hemat ada terdapat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dari harga 30 juta menjadi 28 juta rupiah. Juni beraksi ISO tuntas bisnis berkelas. Terima kasih admin. Sebelum memasuki acara inti webinar pada pagi ini, izinkan kami melakukan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Baik, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil dokumentasi pada slide 1. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kami informasikan bahwa rekaman webinar secara lengkap dapat disaksikan melalui YouTube Apeknas DPN. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Apeknas. Untuk e-sertifikat dan materi webinar akan kami kirimkan melalui email setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir di hari H yang akan kami bagikan melalui kolom chat pada akhir sesi. Selain itu, Apeknas juga telah memiliki channel WhatsApp resmi. Kami mengundang seluruh peserta untuk mengikuti channel tersebut agar mendapatkan informasi terbaru seputar dunia konstruksi, regulasi, seminar dan webinar, peluang bisnis, serta berbagai kegiatan Apeknas lainnya.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita akan memasuki acara inti webinar. Narasumber pertama kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Lagat Paroha Patarsia dari SEMH. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ibu Moderator ya, Pak Tasya. Ya, Pak. Izin share kami. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, kalau tadi sudah ada sambutan dari Pak Ketua ya, saya ingin menyapa kita semua dengan satu bait pantun, dua bait pantun, sorry. Dari penyengat terus kedai, kita dipukul di atas pundak. Pelayan publik Cakap, semakin baik, masyarakat cerdas, masyarakat bijak. cakap. Satu lagi bisa ya, pergi ke laut mencari ikan, Asik, ikan Pak. ditangkap untuk dimasak. Salam Hewa, sapa Iya. kami sampaikan, semoga kiranya Bapak Ibu berkenan. hewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Dewan Pengurus Nasional APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, Bapak Dr. Insinyur Fandi Yud, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Bapak Mori Asyafri SH MM, sorry, dan juga Bapak Ibu sekalian pengurus yang hadir pada kesempatan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar dalam kesempatan ini, dan wabil khusus rekan kami, Pak Bukti Panggabean, narasumber bersama dengan kami. Baik, apakah materi saya sudah bisa dilihat di layar? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Ya, ini profil kami, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami diberikan kepercayaan oleh negara untuk memimpin lembaga ombudsman untuk tingkat perwakilan Kepulauan Riau sejak 2018. Kami ada untuk jabatan kedua. Kami juga aktif di akademisi di Universitas Batam dan menulis beberapa tulisan di beberapa jurnal maupun di media seperti itu. Baik, dalam kesempatan ini kami akan menyusun 4 cakupan materi. Mudah-mudahan karena saya siapkan cukup banyak ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentu sebelum kami nanti masuk, bagaimana peran ombudsman dalam pengawasan KPDBK atau kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga atau KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kami akan sampaikan dulu mengapa perlu dilakukan pengawasan dan posisi ombudsman dalam pengawasan sebagai apa, tugasnya apa, dan bisa apa. Ini penting supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa satu frekuensi dengan kami posisi atau fungsi pengawasan ombudsman. Nah, tentunya dapat kami sampaikan bahwa ombudsman tidak lembaga satu-satunya dalam pengawasan KPBU ini, ya, karena tentunya kalau menyangkut ada tindak pidana korupsi misal, maka ada APH di sana, ada kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Kalau untuk menyangkut dari lembaga Pemdanya, tentu pembina pengawasannya ada di Menteri Dalam Negeri. Kalau menyangkut terkait dengan anggaran, tentunya kebijakannya harus dapat persetujuan daripada DPRD setempat. Dan juga instansi terkait lain yang bersifat teknis seperti itu. Baik, kami sampai sini dulu ya. Mengapa perlu pengawasan pelayan publik itu dilakukan? Nah, bahwa negara itu memang dibentuk oleh rakyat dan negara membentuk badan-badan negaranya dalam bentuk pemerintahan sebagai penyelenggara. Nah, salah satu bagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea yang keempat, tujuan pembangunan penyelenggaraan negara adalah pemberian pelayanan. Nah, tentu dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya, ya. Nah,
pelayanan publik dalam pengertian terbatas sesuai dengan Undang-Undang 25 2009 disebutkan merupakan rangkaian atau kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Nah, artinya ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, jadi diatur bahwa itu kewajiban pemerintah melalui penyelenggara dalam memberikan pelayanan. Bagi siapa? Bagi warga negara dan penduduk. Nah, penduduk di sini tentu warga negara lain yang ada di negara kita yang berkaitan dengan penerimaan pelayanan publik. Mereka juga pihak yang berhak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, pelayanan itu dibagi tiga: pelayanan jasa, barang, dan administrasi. Nah, tentunya pelayanan itu orientasinya adalah pemenuh kebutuhan masyarakat. Jadi bukan sekedar hanya pemberian pelayanannya, tetapi dipastikan bahwa masyarakat telah terpenuhi kebutuhannya. Nah, dalam konteks sesuai dengan apa yang diharapkan. Misal pendidikan. Nah, bagaimana pendidikan sekolah itu berkualitas dilaksanakan. Lalu bagaimana memastikan bahwa tidak ada praktek-praktek fraud atau penyimpangan terhadap orang tua murid, misal ada pungutan liar. Nah, itu jadi tidak hanya berhenti dalam pemberian pelayanan pendidikannya, tapi dipastikan memang pelayanan itu berkualitas dan tidak ada penyimpangan. Demikian. Nah, tentunya masyarakat di sini sebagai orientasi daripada pelayanan itu juga mereka memiliki hak inklusif memberikan masukan dalam perbaikan-perbaikan pelayanan kepada badan-badan pemerintah seperti pikiran. Nah, kami lanjut saja dalam pemetaan secara nasional bahwa sebelum dan pasca reformasi bahwa wajah birokrasi kita wajah birokrasi kita itu masih banyak sisi negatifnya, ya. Banyak persoalan yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai tempat wilayah, ya. Bahkan hampir semua wilayah birokrasi kita itu ketika itu memang disorot tidak baik-baik saja. Nah, diantaranya itu dapat kami kumulatifkan persoalan-persoalan yang sering muncul, ya, yang pada intinya memang perlunya perbaikan secara berkelanjutan, ya, terutama oleh penyelenggara. Nah, tentu kebijakan atau peta kebijakannya itu disusun oleh rezim yang ada. Dalam hal ini adalah presiden, lalu nanti turunkan kepada badan-badan pemerintah lain dalam tingkat kementerian, lalu kemudian nanti oleh pemerintah daerah. Nah, tentu masing level-levelnya berbeda kewenangannya. Baik. Nah, kami mengutip data dari Badan Intelijen, rupa-rupanya setelah dilakukan semacam evaluasi, ya, pasca reformasi sampai 25 tahun kemudian, maka persoalan-persoalan pelayanan publik yang negatif itu masih ada, ya, masih ada meskipun Ombudsman juga turut serta dalam rangka merubah atau mendorong perubahan tata kelola birokrasi kita. Namun memang persoalan-persoalan keluhan masyarakat atas birokrasi kita itu masih sangat kencang lah seperti itu. Nah, Badan Intelijen melakukan semacam kolektivitas informasi dari berbagai macam media bahwa persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan publik itu diantaranya, ya, ini, ya, isunya memang tidak lagi meluas tapi memang ada di isu tertentu. Misal masih kurang transparan dan akuntabilitasnya penyelenggara. Nah, seringkali penyelenggara itu tidak menunjukkan, ya, dan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi itu. Misal
kewajiban pemerintah daerah untuk mempublikasikan dokumen APBN dan juga dokumen pertanggungjawab APBN. Nah, ini di beberapa kita lihat kepatuhan daripada pemerintah daerah cukup bagus. Tapi ada yang sama sekali tidak menampilkan. Ya, kalau diminta pun itu dengan melalui PPID oleh masyarakat atau pihak berkepentingan itu tidak diberikan dengan berbagai macam alasan. Nah, ada yang mempublikasikan tapi untuk terbatas seperti itu, atau terbatas waktu. Ya, terbatas waktu maupun terbatas penyajian laporan tidak secara utuh seperti itu. Kemudian masih dikeluhkan oleh masyarakat kurangnya pengawasan atau lebih tepatnya sebenarnya adalah efektivitas pengawasan. Ya, kemudian akses sulit pelayanan publik, dugaan pungli dan sebagainya. Nah, ini kira-kira menurut media ada 6 klaster keluhan-keluhan yang kolektivitas oleh media massa. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi atau evaluasi yang terukur ya terhadap pelayanan publik ini supaya lebih efektif, transparan dan responsif masih harus dilakukan. Ya, kita mengenal istilah pembangunan zona integritas, kita mengenal istilah WBK, WBBM yang mendorong supaya penyelenggara itu bebas korupsi, bebas penyimpangan, ya. Tapi sekali lagi upaya-upaya itu belum sepenuhnya memang berhasil dalam mewujudkan birokrasi kita yang clear and clean seperti itu. Baik, kami lanjutkan. Nah, BIN juga menyajikan data yang mereka kumpulkan bahwa secara keseluruhan ada klaster-klaster masalah-masalah yang dikeluhkan terkait dengan objek pelayanan publik. Ya, pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Nah, kalau dari sisi pengelolaan keluhan masyarakat, ya terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh stakeholder. Nah, dengan berkembangnya teknologi informasi, seharusnya memang kemudahan dalam memberikan pengaduan itu dengan digitalisasi sudah merupakan keniscayaan. Tetapi faktanya memang disebutkan hanya 20% entitas yang bisa melakukannya karena terkait dengan ketersediaan anggaran. Kemudian kepatuhan dalam menerapkan standar pelayanan publik atau SPP, kami Ombudsman setiap tahun melakukan penilaian kurang lebih sekitar 587 entitas melingkupi pemerintah daerah, kota kabupaten, provinsi maupun kementerian dan lembaga negara lainnya. Nah, kalau data ini masih banyak sebenarnya yang ada di zona kuning, merah, bahkan zona terendah, ya. Walaupun memang berdasarkan penilaian yang kami lakukan sejak 2015 sudah banyak entitas yang patuh dalam menerapkan standar pelayanannya. Tapi kita fokus kepada masih banyak lembaga yang belum. Ya, nah ini yang menjadi suatu target yang harus kami kejar supaya lembaga atau entitas yang masih dalam zona kuning merah ini atau masih dianggap patuh sebagian maupun tidak patuh sama sekali dalam menerapkan standar pelayanan publik. Padahal dengan diterapkannya standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 25/2009, maka seharusnya ada 14 standar, seharusnya setelah penyimpangan atau fraud dalam pelayanan publik itu bisa sedemikian rupa dieliminir seperti itu. Lalu menurut Kementerian 4RB, berdasarkan penilaian yang mereka lakukan, mereka menyimpulkan bahwa ada 2 persoalan terkait dengan pelayanan publik yang perlu diperhatikan secara serius. Pertama terkait dengan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Jadi ini tentunya adalah mereka yang masuk dalam ASN. Ya, memang pola rekrutmen ASN kita kan baru belakangan ini kan berbasis kompetensi ya. Kalau sebelumnya kan tidak. Nah, jadi masih banyak bahkan SDM di pemerintahan itu yang katakanlah tidak memahami tugas dan fungsinya dalam menangani persoalan ya. Ini juga karena kurangnya anggaran dalam melakukan
BIMTEK ya, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Juga sebenarnya ini adalah orientasi mereka dalam bekerja. Seringkali memang asset itu demotivasi karena katakanlah pendapatannya lebih kecil pada pengeluarannya, ya. Sementara sisi lain ada eh, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang dianggap justru mengambur-hamburkan anggaran seperti itu. Nah, pemenuhan kesejahteraan ASN tentunya juga memerlukan effort yang besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian kedua adalah kebutuhan peningkatan sistem konsultasi pengaduan pelayanan publik. Ini juga dianggap masih kurang, walaupun sudah ada namanya adalah SPAN-Lapor, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, yang sekarang sudah berjalan makin masif, tapi itu juga belum bisa menjadi kanal yang bersifat sentralistik, ya, karena masih ada Pemda atau entitas tidak mau menggunakannya atau tidak sungguh-sungguh menggunakannya. Baik, kemudian isu yang lain juga masih maraknya korupsi dan pungli dalam pelayanan publik. ICW, Indeks Corruption Watch, mengatakan bahwa setiap tahun jumlah tersangka korupsi atau koruptor itu meningkat, dan mereka berdasarkan data dari penilaian atau survei dari Masyarakat Transparansi Internasional atau TII menyebut bahwa kerentanan itu dibuktikan dengan Indonesia di 17 negara di Asia termasuk 3 besar. Ini memilukan memang, ya. Memang kalau kita lihat ya, belakangan ini isu terkait dengan korupsi ini juga makin terus menjadi pemberitaan-pemberitaan negatif dalam wajah buram birokrasi kita. Kemudian kurang transparan dan akuntabilitas. Ya, ini sama seperti media tadi menyebutkan bahwa masyarakat memerlukan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara. Sehingga kadang seringkali masyarakat sulit mengakses informasi yang memang dibutuhkan. Apakah itu informasi menyangkut pemenuhan pelayanannya secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Kemudian kurangnya dilakukan pengawasan dan evaluasi, ya. Ini juga masih lemah walaupun sebenarnya sudah dilakukan, tetapi harapannya ketika pengawasan dan evaluasi itu diperkuat, maka outputnya dan outcome-nya adalah pelayanan publik itu tentu semakin baik, semakin dieliminir penyimpangannya. Nah, data kami menunjukkan bahwa penyimpangan atau fraud atau yang kami sebut dengan maladministrasi dalam pelayanan publik itu kecenderungannya paling besar adalah penundaan berlarut. Dalam istilah ombudsman, bahwa ini unprocedural dari segi baku mutu waktu. Misal di standar pelayanan disebutkan lama waktu penyelesaiannya adalah katakanlah 3 hari, tapi kemudian lebih daripada baku mutu itu. Nah, itu sudah termasuk kategori penundaan berlarut. Kemudian penyimpangan prosedur. Jadi ini juga masih unprocedural ketika penyelenggara tidak patuh justru menerapkan prosedur pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kemudian tidak kompeten, ini berkaitan dengan kompetensi daripada pelaksana atau front office atau orang yang langsung berhadapan dari pemberian pelayanan terhadap masyarakat atau pemohon seperti itu. Nah, seharusnya penyelenggara itu terus membangun citra, ya, supaya dengan demikian kepercayaan publik semakin meningkat. Masih banyak ketidaksadaran daripada penyelenggara menjadikan masyarakat sebagai seperti filosofi, ya, bahwa pembeli itu adalah raja, alat tamu itu adalah raja. Nah, penyelenggara atau pelaksana itu justru sebaliknya, ya. Jadi prinsip melayani masyarakat itu masih hanya jargon-jargon, tapi masih banyak ditemukan bahwa masyarakat mengeluhkan pelaksana yang arogan, pelaksana yang tidak komunikatif, pelaksana yang sulit ditemukan dan sebagainya seperti itu, ya. Di case-case yang lain kami tangani bahwa penyelenggara
tidak menanamkan budaya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jargon 3S, 5S itu hanya sekedar pajakan saja, tapi tidak diterapkan secara konsisten seperti itu. Nah, harusnya perubahan pelayanan publik yang semakin muda, ya, tidak lagi bersifat konvensional, ya, maka harus bisnis as usual. Tidak lagi hanya itu, sorry, tapi sudah harus transformatif, konkret, dan imperatif seperti itu. Jadi tidak sekedar hanya menjalankan proses pelayanannya, tapi betul-betul pelayanan yang berkualitas, ya, yang lebih cepat. Kalau tanda pelayanan mengatakan 3 hari, kalau bisa dipercepat daripada 3 hari kan lebih bagus. Itu yang disebut dengan transformatif. Konkret artinya tidak lagi berhenti kepada pencitraan, tetapi betul-betul memang perubahan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dan seterusnya, maka peran masyarakat sangat sentral di situ, memberikan masukan. Jadi masyarakat dalam perspektif pelayanan publik adalah pengawas, ya, pengawas yang bersifat inklusif. Nah, mereka bisa memberikan saran, atau yang kedua bisa menyampaikan keluhan, pengaduan. Itulah fungsi mereka. Dan saran mereka, ya, fungsi pengawasan mereka itu tadi harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara. Nah, kalau tidak mereka akan lapor ke ombudsman. Nah, kalau saya bisa gambarkan kira-kira seperti ini, ya, bagaimana posisi pengawas, setiap entitas sebenarnya telah membentuk sistem pengawasan internal, namanya SPI atau Pemda Inspektorat. Ya. Nah, kenapa perlu muncul pengawasan internal? Untuk memastikan bahwa pelayanan publik itu diberikan sesuai dengan ajas yang seharusnya. Kemudian, apakah sudah ada tanda pelayanannya dan apakah sudah diterapkan kalau sudah ada. Nah, pada intinya adalah agar pelayanan itu berkualitas, cepat, mudah, terukur, dan terjangkau. Ya, dan outcome-nya adalah masyarakat puas. Nah, itulah fungsi pengawas internal. Tapi memang seringkali pengawasan internal ini tidak efektif. Ya, barangkali jargon-jargon yang awam kita dengarkan adalah jeruk makan jeruk, bagaimana mungkin efektif? Maka muncullah kebutuhan pengawasan eksternal. Ya, ombudsman salah satu pengawas eksternal, atau mungkin lebih tepatnya saya sebutkan ombudsman menjadi satu-satunya pengawas pelayanan publik secara keseluruhan. Tidak ada lembaga lain yang memiliki tugas dan kewenangan seperti ombudsman dalam melakukan pengawasan untuk semua lembaga penyelenggara negara, baik berbasis anggaran APBN maupun APBD seperti itu, maupun badan usaha milik negara yang menjalankan pelayanan publik terhadap masyarakat. Nah, tentu ketika pengawas internal gagal dalam memastikan proses ini berjalan dengan baik, maka biasanya masyarakat atau pelapor yang menjadi korban pelayanan publik tersebut melapor kepada ombudsman. Ya, jadi kami menangani laporan-laporan yang dikeluhkan oleh masyarakat atas gagalnya atau kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal. Nah, ombudsman lahir tepat sekali pada waktu reformasi. Jadi kami sebut bahwa lembaga ini lahir dari rahim reformasi yang terjadi mulai tahun 98. Baik, kami teruskan. Nah, ombudsman sesungguhnya bukan lembaga baru secara internasional. Ya, ombudsman itu merupakan lembaga tua sebenarnya. Lahir di daerah Skandinavia, tepatnya di Swedia tahun 1809. Ini berangkat dari kebutuhan masyarakat, keprihatinan Raja Swedia ketika itu melihat banyaknya kaum ningrat kerajaan yang menyalahgunakan jabatannya untuk menindas atau bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Dan setelah itu berkembang kemudian tuntutan masyarakat untuk diperlakukan secara baik dan benar sesuai dengan hukum yang ada. Maka Raja Turki ketika itu, Raja Swedia ketika itu kemudian punya ide gagasan membentuk satu lembaga. Nah, berangkat dari
untuk mengawal masyarakat, ya maka dari kata Skandinavia namanya adalah ombud. Nah, sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam mengadvokasi hukum maupun keadilan yang diharapkannya. Dalam perkembangan kemudian ke bahasa Inggris menjadi ombudsman, orang yang mewakili masyarakat. Jadi seperti itu pengertian dari kata ombudsman. Dalam perjalanannya memang hadir di banyak negara, ya hadir di banyak negara. Nah, sementara di Indonesia oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu tanggal 10 Maret 2000 dia membentuk namanya Komisi Ombudsman Nasional atau KON berdasarkan Kepres 44 2000. Nah, dilihat efektivitas kinerja dari Komisi Ombudsman ketika itu, maka digagaslah untuk memperkuat dengan membentuk satu Undang-Undang 37 2008 dan menyebut namanya adalah Ombudsman Republik Indonesia. Tidak lagi setingkat komisi, tapi sudah lembaga negara Ombudsman. Lalu untuk mempertegas kemudian objek pengawasannya keluar Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Dan sesuai dengan strategi pengawasan, maka Ombudsman membentuk perwakilan semua provinsi. Sehingga mulai 2018, Bapak Ibu sekalian, kita sudah hadir di 34 provinsi. Saat ini sedang dilakukan persiapan pembukaan perwakilan 5 provinsi yang ada di Papua, seperti itu. Baik. Nah, dalam amanat konstitusi sebenarnya tegas sekali disebutkan terkait dengan pelayanan publik. Walaupun tidak ada kata-kata pelayanan publik. Tetapi 3 hal dalam alinea 4 ini tegas sekali disebutkan perlindungan bagi segenap warga bangsa negara dan kepada lalu pemajuan secara umum, pencerdasan kedua bangsa, dan ketertiban dunia. Ini tentu menyangkut pelayanan publik. Nah, inilah kemudian secara konstitusional menjadi dasar terbitnya Undang-Undang 37 2008. Jadi sebagai amanat konstitusional juga seperti itu. Nah, disebutkan di sana Ombudsman lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Baik diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha negara, badan usaha daerah, badan usaha negara, serta badan swasta keperorangan yang diberikan tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi lembaga yang secara undang-undang diberikan kewenangan dalam menjalankan pelayanan publik tertentu atas barang, jasa maupun administratif yang anggaran pelaksanaannya APBN maupun APBD ya dalam bentuk badan usaha negara juga dan badan usaha daerah itu menjadi entitas yang kami awasi, Bapak Ibu. Jadi cukup luas sekali. Meskipun terkluster 3 jenis pelayanan publik, tetapi kan itu menyangkut kehidupan manusia sejak lahir dan meninggal. Lahir dia butuh akte lahir, meninggal dia butuh akte kematian, dan itu berkaitan juga dengan hak-hak publik lain. Baik, saya hanya menggambarkan sedikit saja posisi ombudsman dalam sistem ketatanegaraan. Secara implisit sebenarnya, kalau kita lihat prinsip res politika klasik ya, dan kebutuhan saat ini yang bersifat kontemporer, maka ombudsman adalah jawab. Jadi ginekolog ombudsman itu sebagai eksekutif iya, sebagai legislatif iya, sebagai judikatif iya. Kok bisa ya? Nah, inilah kelebihan sebenarnya ombudsman secara institusional sebenarnya menjadi lembaga super body sebenarnya. Ya, secara institusional ya. Walaupun memang ada hal-hal yang kemudian mempengaruhi efektivitas kinerja ombudsman. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Jadi ginekolog legislatifnya itu jelas, ya. Lalu ginekolog eksekutifnya juga jelas, dan ginekolog judikatifnya hanya satu memang terkait dengan adjudikasi khusus. Nah, dalam pertanyaan memang kami menunggu perpres terkait dengan adjudikasi ini sampai saat ini tidak hadir keluar sampai kemudian muncullah di KUHP 1/2003. Di sana kalau Bapak lihat salah satu klausul
perubahan daripada KUHP adalah munculnya ya tuntutan pemberian ganti rugi pidana ya. Nah, meskipun belum secara perdata, kalau perdata kan berarti kan gugatan belum diatur secara spesifik, namun di dalam pidana alhamdulillah sudah diatur terkait dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi menyangkut kerugian yang dialami oleh masyarakat, tentu berkaitan dengan hak dan haknya dan kewajiban penyelenggara dalam pelayanan publik. Baik. Nah, berdasarkan Undang-Undang 25 2009 ya ditegaskan kembali apa yang diatur dalam Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman bahwa sebagai rangkaian untuk pelayanan di Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya mudah sekali membedakan mana pelayanan publik mana bukan. Kalau pelayanan toko bisa tentu bukan pelayanan publik karena itu bersifat private bukan kewajiban perundang-undangan. Pelayanan publik itu pokoknya barang publik tadi kemudian diselenggarakan oleh penyelenggara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan anggaran penyelenggaranya itu ya dari APBN maupun APBD. Jadi seperti itu. Baik. Nah, saya dengan cepat karena waktunya juga pasti terbatas. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 37 ini disebutkan bahwa sebagai lembaga negara kita bersifat independen. Jadi kita tidak memiliki hubungan organik, bukan di bawah kementerian, bersendiri. Ya, jadi sekalipun menjalankan ginekolog eksekutif, tapi sebenarnya kita tidak di bawah daripada pemerintah secara langsung, ya walaupun kita termasuk bagian rezim daripada eksekutif. Ya, maka kita tidak bertanggung jawab kepada menteri, bahkan presiden, bahkan DPR, tapi kita menyampaikan saran dan masukan kepada presiden maupun kepada DPR. Nah, namun memang ada satu hal yang dibatasi kewenangan kita adalah terkait dengan tidak mencampuri, kita tidak bisa intervensi ya. Jadi tidak ada lembaga atau pihak eksekutif legislatif yang mengintervensi tugas dan fungsi kita. Kami lebih tepat sebut sebagai lembaga yang bersifat imparsial. Ya, jadi memang prinsip-prinsip imparsialitas tidak berpihak itu kami tekankan sekali dalam menjalankan tugas. Baik, ini kalau kita lihat dari fungsi ketatanegaraan, ya, jadi tugas secara eksplisit tidak muncul memang ombudsman dalam sistem ketatanegaraan kita, cara apa? Tapi secara implisit tadi saya sebutkan bahwa kita memiliki ginekolog eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Baik. Nah, apa yang menjadi tugas dan fungsi ombudsman? Bahwa tadi saya sudah secara eksplisit sampaikan bahwa kita memang berfungsi melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, itu kira-kira intinya. Nah, apa tugasnya? Dalam menjalankan fungsinya tadi kita diberikan tugas ya menerima pengaduan akibat pelayanan publik ya. Jadi pengadu itu menjadi korban maladministrasi. Lebih tepatnya dugaan korban maladministrasi. Dan kita melakukan investigasi atas laporan yang disampaikan. Oleh karena itu kami berwenang melakukan pemeriksaan baik ke lapangan, pemanggilan, meminta keterangan ya dalam rangka menyelesaikan laporan yang disampaikan oleh si pengadu ya. Nah, hasil pemeriksaan kami berwenang menyampaikan dan meminta agar penyelenggara atau terlapor yang diadukan itu melaksanakan apa yang kami hasilkan. Kalau itu maladministrasinya adalah katakanlah tidak memberikan pelayanan, maka memberikan pelayanan. Kalau benar berlarut, maka pelayanannya itu harus diberikan. Ya, yang tadinya harusnya sudah selesai menjadi tidak selesai karena apakah persoalan internal, saprat, anggar, yang pasti ketika terjadi maladministrasi itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum ya. Walaupun memang orientasinya bukan untuk pemidanaan, tetapi suatu pelanggaran hukum yang harus diperbaiki oleh penyelenggara. Baik, jadi ini proses kita ya, penerimaan laporan, pemeriksaan, lalu menyampaikan hasil. Kalau nggak usahakan lakukan resolusi dan monitoring untuk menerbitkan rekomendasi. Nah,
rekomendasi di kita di sini bersifat wajib dilaksanakan. Ya, meskipun katanya rekomendasi, tapi ini memiliki kekuatan hukum yang sah seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, data di tahun lewat kami menyelesaikan sekitar 11.000 laporan masyarakat ya. Ini di luar daripada apa namanya pengelolaan pengaduan bentuk lain. Tapi laporan masyarakat ini mungkin dapat kami samakan seperti laporan kepolisian. Udah ada register LP-nya. Kalau kami register LM seperti itu. Nah ini ada 11 ribuan. Kepri itu tahun kemarin itu menyelesaikan 101% atau 213 laporan yang kita selesaikan. Ada di antaranya yang terbukti konsentrasi, ada yang tidak terbukti, ada harus kita lanjuti penerbitan rekomendasi. Baik, saya ke sini ya. Bagaimana peran ombudsman dalam penguasaan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga dalam istilah ketentuan perundang-undangannya adalah KPD PK seperti itu. Nah, dalam istilah umum kan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, ini aturannya tentu menggunakan PP 28 2018 tentang kerjasama daerah. Di sini disebutkan daerah boleh bekerja sama dengan antar daerah, daerah dengan luar negeri, dan daerah dengan badan usaha. Lalu dipertegas kembali secara teknis dalam peraturan Permendagri 22 2020 ya. Waduh, akan cantik 2020. Itu 2020 ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah, ini terkait dengan tool cara kerjasama yang dilakukan oleh daerah terhadap pihak lain. Nah, kalau kita lihat memang terminologinya bahwa kerjasama daerah ini ya secara normatif KPDPK, kemudian secara umum sebenarnya bisa juga disebut sebagai Public-Private Partnership atau P3. Nah, ini suatu skema pembiayaan terstruktur. Prinsipnya sebenarnya kan Pemda atau pemerintah pusat itu kesulitan anggaran lah dalam mengadakan pelayanan tertentu ya dari bentuk barang, jasa maupun administratif ya. Nah, sehingga mereka menggandeng pihak ketiga kayak seperti itu ya atau umumnya dengan pihak swasta melalui skema kerjasama ya kerjasama nanti ada tahapannya, ada kesepakatan dulu, lalu ada berkontrak seperti itu. Nah, kerjasama ini dilakukan daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan usaha pemerintah yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan. Jadi ini masih dalam skop pembagian urusan yang menjadi kewenangan daerah itu. Kalau di luar itu tentu tidak berwenang. Daerah tentu kalau itu kewenangan provinsi maka provinsi atau kewenangan pusat itu pusat. Ya, jadi masih ada kewenangan pusat di daerah Bapak Ibu sekalian. Baik, ini skemanya ya yang harus dilakukan dalam melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini menyangkut pemerintah ya, pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, persiapan, penawaran, penyusunan, kesepakatan bersama, penentangan kesepakatan, kemudian minta persetujuan DPRD kalau dia kota, atau DPRD provinsi, atau DPR pusat. Penyusunan kontrak atau PKS, penentangan kontrak, pelaksanaan, penetausahaan, dan pelaporan. Nah, ini tahapan-tahapan minimal yang harus dilakukan oleh tim yang akan melakukan kerjasama ini. Baik. Nah, kerjasama dengan badan usaha ini juga sebenarnya ada dua pemprakarsa. Pertama tentu adalah pemerintah. Ya, jadi pemerintah sebagai prakarsa KPBU ini. Contohnya proyek-proyek yang diidentifikasi, diserahkan dan disiapkan oleh pemerintah, namun kesulitan anggaran untuk melaksanakannya, kemudian ditawarkan ke badan usaha. Nah, tapi memang penawaran ini juga harus dengan skema yang jelas melalui pelelangan. Ya. Yang kedua skemanya dari badan usaha. Jadi prakarsanya badan usaha. Mereka menemukan ide dan gagasan, inovasi, lalu menawarkan. Ya.
memang penunjukan langsung, tapi kalau dia di atas nilai tertentu itu memang harus dilelang seperti itu. Nah, tentu badan usaha sebagai prakarsa meskipun nanti katakanlah ikut lelang, ya secara administratif atau prosedural saja karena dia punya gagasan, dia yang punya ide dan inovasi dan rencana kerja, maka seperti hampir 99% pasti dia akan menerima kerjasama itu. Baik. Nah, ini kira-kira andai kata mitra atau calon badan usaha yang akan kerjasama itu lebih daripada satu, maka dinilai bagaimana tiga hal ini: bonafiditas daripada perusahaan tersebut, lalu pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan. Jadi jangan sampai dia katakanlah tidak memiliki kompetensi di bidang usaha yang akan ditawarkan. Bagaimana mungkin dia diberikan kepercayaan untuk itu, ya. Tapi semakin besar pengalamannya, tentu pemerintah menjadikan sebagai pertimbangan prioritas. Kemudian komitmen untuk melaksanakan program kegiatan kerjasama tersebut. Nah, ini nanti dinilai kondisi badan usaha gimana. Kalau kondisi perusahaannya pernah di blacklist oleh pemerintah daerah itu misal, atau terindikasi terlibat dalam tindak pidana korupsi misal, pasti pemerintah tidak akan mau. Nah, ini mekanismenya ya melalui pelelangan, tentu berdasarkan ketentuan yang diatur oleh LKPP, mekanisme lelangnya ya. Lelangnya itu tetap harus transparan dan akuntabilitasnya harus dijaga sampai kemudian ditetapkan siapa pemenangnya. Ya, jadi ada kriterianya siapa yang akan dimenangkan. Pertimbangannya banyak selain tentu ini adalah pertimbangan utama ya. Bonafiditas usahanya, pengalaman perusahaannya, dan komitmen dalam melaksanakan proyek itu ke depan. Itu menjadi pertimbangan. Lalu penunjukan langsung ini dengan di bawah ketentuan tertentu, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, maka tidak perlu lelang, mereka diberikan penunjukan langsung dalam mengerjakan proyek tersebut. Ya, ini karena barangkali pertimbangannya juga karena dia punya hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten maupun dalam bentuk merek atau yang lain yang dalam mengerjakan proyek kerjasama ini itu menjadi nilai tambahnya seperti itu. Nah, ini skema KPBU-nya saya kira ada barangkali jenis yang lain, tapi saya bisa tampilkan model yang seperti ini yang sudah lazim dilakukan seperti BTO, ya jadi badan usaha membangun fasilitas, lalu menyerahkan kepemilikan kepada pemerintah dan kemudian mengoperasikan untuk jangka waktu tertentu. Jadi dibangun oleh badan usaha, diasetkan oleh pemerintah daerah, tapi operasionalnya adalah badan usaha seperti itu. Lalu ada BOT, udah umum ini dulu ya. Jadi badan swasta membangun, dia mengoperasionalkan, lalu dalam kurun waktu tertentu, misal seperti konsesi air Batam dulu ATB. Nah, lalu mengembalikan semuanya asetnya dan operasionalnya kepada si penyelenggara atau pemerintah. Jadi bill of transfer. Kemudian BOO ya, ini badan usaha membangun, memiliki asetnya dan mengoperasikan pasti secara permanen. Nah, tentu ini meskipun dalam bentuk kerjasama, kan prinsipnya kan dalam kerjasama KPBU ini kan adalah resiko juga ada di tangan pemerintah. Nah, dan keuntungan juga tidak hanya ada di badan usaha, juga ada di badan pemerintah seperti itu. Nah, kalau contohnya tidak ada manfaatnya, ini bisa potensi menjadi merugikan negara. Ya, apalagi ke depan dinamika penyelidikan terus berkembang, ya kalau dianggap kemudian secara tidak langsung merugikan negara, maka kerjasama dalam bentuk BO ini bisa menjadi persoalan hukum. Lalu yang terakhir BBPO, ya badan usaha bertanggung jawab penuh, mulai dari merancang, membangun, mendanai hingga mengoperasionalkan fasilitas. Ya, tentu pengasetannya ada di pemerintah. Ya, jadi tetap juga dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini contoh secara nasional saja, Bapak Ibu sekalian, beberapa KPBU yang dilaksanakan oleh beberapa daerah, pemerintah dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti itu. Ya, ini sudah selesai di beberapa tahun yang lewat. Nah, saya juga mendapatkan bahwa
KPBU ini bukan privatisasi. Oh ya, kok lari dia. Nah, ya, masih kelihatan ya Bapak Ibu ya? Masih ya? Baik, kami lanjutkan. Nah, jadi ini kerjasama kemitraan ini bukan privatisasi dari segi bentuk, tujuan, kepemilikan aset, alokasi risiko dan subsidi, perlindungan kepentingan pabrik dan harga layanan ini jelas berbeda sekali ya. Ada eh, kewajiban dan hak yang seimbang antara pemerintah maupun badan usaha. Ya, jadi ini bukan pengalian aset, ini juga bukan kemudian semata-mata menguntungkan badan usaha dan merugikan pemerintah tidak. Ya, ini kira-kira apa namanya perbedaannya. Nah, pembinaan dan pengawasan terhadap skema kerjasama ini ya kalau ketentuan Permendagri tadi memang disebut untuk tingkat nasional antar daerah itu Mendagri langsung. Untuk tingkat daerah kabupaten di dalam provinsi maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Lalu tingkat daerah antar perangkat daerah tentu adalah kepala daerah. Misal di katakanlah Kota Batam ya. Jadi dinas PUPR Batam dengan badan usaha, maka pengawasan dan pembinaan adalah kepala daerah langsung. Jadi bertindak demikian. Nah, kemudian bagaimana pengawasan ombudsman? Tentu kalau berbicara kewenangan ombudsman, maka secara implisit memang tidak secara eksplisit terhadap banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam ini pemerintah daerah salah satunya. Nah, jadi kami berwenang memberikan saran sebenarnya dalam perbaikan penyempurnaan organisasi maupun pelayanan publik. Nah, kalau KPBU ini menyangkut objek pelayanan publik, tentu kita Ombudsman berwenang untuk memberikan saran perbaikan. Lalu juga dalam rangka penyusunan peraturan daerah, Ombudsman juga berwenang. Jadi nanti kan KPBU itu bisa saja nanti dikaitkan berdasarkan peraturan daerah, apakah Perda, apakah Perwako. Nah, kami bisa memberikan masukan, saran, perbaikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan daerah tersebut. Baik, kami lanjutkan. Dan di mana pengawasan kami? Yang pertama tentu pada saat penawaran. Ya, jadi saya kembali ke skema tahapan yang harus dilakukan sebelum KPBU ini tandatangani kontraknya. Yang pertama pada waktu penawaran yaitu lelang. Nah, kebijakan Perpres 6 2025 ini dasar lelang yang diinisiasi oleh LKPP sebagai perubahan atas Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, maka penawaran atau lelang ini juga jelas teknisnya. Nah, masyarakat bisa saja menyampaikan keluhan pengaduan apabila menemukan indikasi kecurangan atau fraud dalam penawaran dalam sesi penawaran ini, ya. Kan ada amanin ya, tentunya itu kesempatan yang disampaikan, yang dimanfaatkan oleh badan usaha. Nah, kalau tidak direspon, tentunya bisa menjadi objek laporan ke Ombudsman. Dan berdasarkan itu maka kami akan melakukan investigasi apakah panitia Pokja yang melakukan lelang itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, apakah dugaan penyimpangannya terbukti atau tidak. Itu menjadi mekanisme yang harus kami lakukan nanti. Kemudian bagian yang kedua adalah saat penyusunan kesepakatan bersama, ya, dan kemudian penandatanganan kesepakatan. Nah, penandatanganan kesepakatan itu setelah ini maksimum 5 tahun ya, tidak bisa lewat 5 tahun. Lalu ketika mendapatkan persetujuan DPRD. Nah, pada masa-masa ini tentu sebagaimana tadi secara umum disebutkan dalam dalam pasal 8 Undang-Undang pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman, disitulah peran kami memberikan saran perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah seperti itu. Jadi skema ruang pengawasan ini bisa kami terapkan. Nah, tapi seringkali memang pemerintah daerah itu terkesan tertutup ya dalam merencanakan, menandatangani maupun
melaksanakan kesepakatan dalam bentuk kontrak. Ya, seringkali publik tahunya sudah ada pihak swasta BU yang menjalankan misalnya. Ya, misal contohnya di Batam rencana pembangunan pasar induk misal. Ya, ini kan eh, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, tiba-tiba dipublikasikan sudah ada kontrak, publik kan bertanya, lah kok nggak tahu banyak orang. Nah, ini hal yang sebenarnya sering dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita tidak tahu apa maksudnya, barangkali untuk mengurangi resistensi, tapi jelas itu berpotensi terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ya, nah jadi selain kami memang punya inisiatif atau namanya disebut adalah inisiatif pengawasan atas prakarsa sendiri, maka masyarakat atau pihak lain yang dirugikan secara langsung akibat persoalan tersebut bisa menyampaikan pengaduan. Oke, lalu di bagian pelaksanaan, penyusunan kontrak, penentangan kontrak dan pelaksanaan, sebenarnya ombudsman secara kelembagaan itu dimintain saran masukan. Ya, karena kalau itu menyangkut barang publik dalam bentuk tadi ya, barang kemudian jasa dan administratif, maka sebagai pengawas pelayanan publik kami sebenarnya berwenang untuk memberikan masukan mencegah terjadinya maladministrasi ya, atau fraud. Ya, jangan sampai kemudian karena sudah kontrak kewajiban dilaksanakan oleh yang menjadi kewajiban pemerintah misal atau menjadi kewajiban si penyelenggara. Tapi berkaitan dengan pengabaian atau penyimpangan hak-hak masyarakat dalam hal pelayanan publik, maka itu jelas maladministrasi. Ya. Nah, ini maladministrasi yang kami petakan, ya setidaknya ada 11 jenis maladministrasi atau fraud atau penyimpangan yang sering kami temukan dilakukan oleh penyelenggara. Ya, tadi sebagian disebutkan, yang lainnya adalah penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan atau menerima imbalan, tidak diminta tapi menerima, tidak patut, berpihak, diskriminasi, konflik kepentingan, dan pengabaian kewajiban hukum terhadap putusan pengadilan atau putusan hukum yang bersifat inkrah yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara. Nah, ini penyimpangan atau model penyimpangan atau fraud yang kami temukan selama ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan ya. Jadi ombudsman secara aktif walaupun memang sekali lagi bukan satu-satunya pengawas terhadap KPBU ini karena ada pihak lain lalu juga menyangkut terkait dengan kerugian negara masuk dalam ranah hukum tindak pidana korupsi, maka ada sejumlah lembaga APH dan KPK yang terlibat secara aktif melakukan penanganan situ. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin sesi kedua dulu ya, nanti kan kita buka untuk tanya jawab. Demikian kami sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Lagat Paroha Patersia dari SEMH atas pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke narasumber kedua kita pada hari ini adalah Bapak Bukti Hapanggabean, SHMH. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Sebelum kami mulai, karena tadi Pak Kepala juga sudah memulai dengan pantun, alangkah baiknya juga kami akan berpantun ya. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas, Bapak. Baik. Kain tenun indah berkilau, dipakai mega di hari raya. Risiko hukum janganlah galau. Mari kita kupas tuntas pembiayaan proyek kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya diberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita dapat sehat, bisa berkumpul, walaupun melalui Zoom. Terima kasih kepada Bapak Ketua APEKNAS, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, ST MPWK IPM, yang telah memfasilitasi acara ini.
sehingga dapat terlaksana sharing kita untuk hari ini, yaitu peran Ombudsman dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan KPBU bagi tenaga ahli dan badan usaha konstruksi. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, Bapak Dr. Lagat Parohapa Tarsiadari, SEMH, yang telah memberikan materi yang luar biasa dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan beliau tadi sudah menjelaskan bagaimana tugas Ombudsman secara gamblang kepada kita semua, Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, para owner, para CEO, dan juga pelayan publik, bahwa beliau sudah menjelaskan kepada kita apa peran beliau terkait dengan pengawasan pelayanan publik yang menggunakan APBN, anggaran, dan juga dari anggaran daerah. Dalam hal ini, beliau sudah menjelaskan juga pada saat dari teman-teman melaksanakan lelang begitu ya, ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan formal, yuridis formalnya, maka dari kita semua bisa melakukan pelaporan kepada Ombudsman. Dalam hal ini ada di tempat masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua para peserta yang hadir. Dalam hal ini ada kami lihat para CEO ya, corporate lawyer, praktisi hukum, aparatur negara. Di sini ada dari Bapeda ya, Bapeda, Pak Doni dari Kampar, ada juga Pak Bahroni, PUPR dari Kampar, ada juga dari Lampung, Belitung, dan juga teman-teman para mahasiswa ya yang tidak kami sebutkan satu persatu latar belakangnya. Materi kita kali ini yaitu peran Ombudsman dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan KPBU bagi tenaga ahli dan badan usaha konstruksi. Dan yang ini kita tandemkan ya dengan mitigasi risiko hukum pembiayaan proyek konstruksi KPBU di Indonesia. Materi ini sangat relevan, sangat penting menurut kami, di samping dalam hal ini Ombudsman sebagai pengawas, ya dari sisi legal auditnya juga sudah harus sangat kita perhatikan, sehingga pada saat proses pelaksanaan lelang, mulai dari proses lelang sampai tanda tangan kontrak dan juga penyerahan serah terima pekerjaan juga sudah harus sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang ada. Ya, waktu sekarang ini jam 11.13. Jadi kalau di timur, teman-teman di timur sana mungkin sudah jam 12. Jadi kami pun tidak berpanjang lebar, materi akan kami sampaikan karena kami juga dalam hal ini sebagai bagian legal audit dan juga kebijakan di DPN Apeknas, anytime Bapak Ibu semua bisa berkoordinasi dengan ketua kita Pak Fandi dan juga kepada kami dan juga teman-teman di Apeknas kalau ada hal-hal yang kita diskusikan ya. Jadi dalam hal ini kami akan sampai ke materi mitigasi risiko hukum pembiayaan proyek konstruksi KPBU di Indonesia. Oke, lanjut. Konteks KPBU dan pembiayaan proyek. KPBU yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha adalah skema pembiayaan infrastruktur yang melibatkan sektor publik dan swasta. Oke, lanjut. Nah, risiko-risiko yang timbul dalam utama dalam proyek tersebut yaitu adanya risiko perizinan dan regulasi, izin belum lengkap, dan perubahan regulasi maupun ketidakpastian kebijakan perizinan daerah. Nah, ini merupakan salah satu risiko hukum utama yang terjadi dalam proses-proses pekerjaan. Nah, contoh-contoh apa yang sering terjadi dalam proses tersebut mengenai risiko perizinan dan regulasi yang tidak sesuai? Contoh kasus, ya, supaya lebih langsung to the point yang kita pahami Bapak Ibu semua, yaitu ada beberapa kasus, yaitu dalam hal ini ada pelaku usaha di resor di Pulau Air. Nah,
dalam proyek tersebut bahwa perizinan belum dapat, perizinan usaha tersebut belum dapat, trasut tersebut belum ada, tapi sudah di opening, sudah dibuka. Nah, ini akan menjadi bumerang kepada si pelaku usaha. Nah, dampaknya yaitu pemerintah dapat menindak tegas dengan memberikan peringatan keras dan meminta pelaku usaha segera memenuhi semua persyaratan agar operasi tidak dibekukan. Ya, itu contoh. Nah, contoh yang kedua mungkin yang sudah viral juga yang kita tahu dalam hal ini yaitu adanya kasus tempat hiburan yang sangat besar ya. Dalam hal ini Halloween. Mungkin Bapak Ibu pasti tahu ya, ada di beberapa tempat dia yang ditutup, bahkan menjadi ganti nama begitu ya. Karena bagaimana? Bahwa izinnya belum terpenuhi. Tapi karena animo masyarakat yang sangat banyak ya, sehingga dipaksakan untuk dibuka tempat hiburan tersebut. Nah, dalam hal ini ya kita ini di Indonesia juga sangat banyak yang sebagai pemerhati. Ada yang lembaga swadaya masyarakat begitu ya, dan juga dengan yang lain-lain. Dengan adanya izin-izin yang tidak sesuai tersebut atau belum keluar tersebut, maka risikonya pemerintah akan melaksanakan penutupan. Nah, ini akan mengakibatkan apa kepada Bapak Ibu semua sebagai pelaksana konstruksi? Nah, ini akan mungkin tagihan belum clear semuanya, tapi dengan penutupan tempat izin tersebut, gedung tersebut, maka akan menjadi berimpact kepada Bapak Ibu semua sebagai pelaksana. Ya, nah jadi dalam hal ini perizinan sering terlewat dan belum lengkap. Nah, ada contohnya mengenai persetujuan bangunan gedung atau IMB. Dan juga ada AMDAL, AMDALnya yang belum terpenuhi. Ada izin operasi khusus, ya, dan juga pelaporan dan juga kerja. Nah, ini semua merupakan yang harus kita penuhi dalam proses perizinan untuk badan usaha. Dan juga ada dalam hal ini risiko kontraktual. Ketidakjelasan klausul kontrak, ya, perubahan skop pekerjaan dan amandemen yang tidak sesuai, ya. Nah, contoh apa yang sering terjadi dalam kasus kontrak yaitu deskripsi klausul yang bias, tidak jelas, mau berbahaya. Contohnya seperti ini. Klausul aslinya ya. Kontraktor wajib menyesuaikan pekerjaan dengan instruksi klien demi hasil yang maksimal tanpa mengubah nilai kontrak, ya. Nah, dalam hal ini titik masalahnya kata menyesuaikan. Ya, kata menyesuaikan sangat subjektif, Bapak Ibu. Dan tidak ada batasan klien bisa meminta tambahan fitur atau material mewah seperti mengubah lantai keramik, ya, standar yang marmer impor ataupun yang lain-lainnya. Nah, yang berikutnya lagi yaitu ketidakjelasan biaya dan waktu tambahan. Ya. Ini masuk dalam klausul kontrak yang bias. Nah, contohnya di sini ada klausulnya menyebutkan perubahan atau penambahan pekerjaan yang disepakati akan diperhitungkan kemudian. Nah, ini sangat sering, Bapak Ibu, sangat sering terjadi. Bapak Ibu semua sebagai CEO ya dalam hal ini maupun internal lawyer di perusahaan sangat sering mendapati klausul kontrak yang demikian. Ya, titik masalahnya apa? Klausul ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana harga satuan dihitung dan berapa lama tambahan waktu pengerjaan yang diberikan. Jika terjadi perubahan, kedua belah pihak bisa berdebat tanpa ada dasar hukum yang kuat. Nah, semestinya di sini harus di state dalam klausul tersebut, ya, bagaimana mengenai waktunya, ya, dan juga ada penambahan pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, ya, berapa persen dari pekerjaan yang sudah ada, ya. Nah, ini harus sangat hati-hati. Nah, juga ada ketidaksesuaian prosedur perubahan. Ya, contohnya pekerjaan tambahan harus disetujui secara tertulis. Ya, masalahnya apa? Tidak mendetailkan siapa yang berhak menyetujui dalam format dokumen. Apakah formal CCO resmi atau cukup email manajer lapangan serta
batas waktu pengajuan klaim. Nah, ini ya merupakan beberapa contoh ya dalam klausul kontrak. Ya. Dan juga risiko kepatuhan tender. Nah, dalam hal ini risiko kepatuhan tender itu ada. Tadi Pak Kepala Ombudsman sudah menyampaikan bagaimana para pelaksana tender tersebut adanya persekongkolan maupun kolusi ya. Ada istilah yang menyebutkan arisan tender. Ya, perusahaan-perusahaan seharusnya bersaing justru bersepakat bergantian memenangkan tender dengan cara mengatur harga ya, harga penawaran. Dan juga ada dalam hal ini case yang sering kita temukan kebocoran informasi ya. Panitia tender membocorkan harga perkiraan sendiri ya, HPS atau dokumen rahasia lain kepada peserta tertentu agar mereka dapat menyesuaikan penawaran ya. Dan juga ada dalam hal ini manipulasi dan juga pemalsuan dokumen. Ada konflik kepentingan, konflik of interest ya. Pejabat pengadaan atau panitia tender memiliki hubungan kekerabatan, kepemilikan saham dan juga ikatan kerja dengan satu peserta tender ya. Dan ada juga pelanggaran proses dan evaluasi. Nah, dan juga ada dalam hal ini ketidakpatuhan pasca kontrak. Ya, contohnya pelanggaran spesifikasi barang atau jasa yang dikirim tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau tenggat waktu yang tercantum dalam dokumen kontrak. Nah, dalam hal ini, ya kita sebagai penyedia barang dan jasa juga harus memang comply ya, sesuai dengan spek yang sudah diperjanjikan dalam kontrak. Kita sebagai pelaksana juga harus sesuai dengan spek yang tertulis dalam kontrak dan juga dari kualitas dan juga kuantitinya ya. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak Farah. Ya, strategi mitigasi risiko hukum. Ya, strateginya bagaimana? Yaitu kita harus dalam hal ini sebelum Bapak Ibu melaksanakan suatu pekerjaan, ya, maupun sedang melaksanakan pekerjaan, maupun setelah selesai pekerjaan, yaitu harus dilaksanakan audit legal secara menyeluruh. Artinya seperti yang kami sampaikan tadi, mulai dari proses ya perizinan, ya klausul kontrak sampai force majeure tersebut juga harus memang betul-betul diaudit secara menyeluruh. Tujuannya untuk apa? Nah, sehingga tujuannya untuk meminimalisir proses potensi-potensi yang terjadi pada saat pelaksanaan kontrak dan juga tanda tangan kontrak pasca pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini harus dilaksanakan audit, ya, audit secara menyeluruh untuk semua pekerjaan. Nah, yang berikutnya yaitu kontrak dengan klausul protektif, ya, protektif dan jelas. Dan dalam hal ini, seperti yang kami sampaikan, kontrak itu harus dengan protektif. Dalam hal ini harus melindungi, ya, melindungi terutama sebagai CEO, owner daripada perusahaan harus betul-betul memihak kepada pihak Bapak. Nah, tentunya dalam hal ini harus sesuai dengan standar-standar mengenai asas-asas berkontrak, yaitu dalam hal ini adalah 1320 ya KUH Perdata, yaitu adalah cakap suatu hal tertentu yang halal ya, dan juga suatu sebab yang legal semuanya. Nah, tentunya itu tidak bisa terlepaskan dari undang-undang ya. Dan juga dalam hal ini yaitu yang berikutnya mitigasi, yaitu melakukan pendampingan hukum selama proyek. Nah, makanya dalam hal ini Bapak Ibu semua kami yakin bahwa dalam Bapak sebagai CEO, owner daripada perusahaan sudah harus ada in-house lawyer-nya untuk melakukan pendampingan, dan pada saat waktu rapat juga ya memang sudah harus didampingi oleh pihak-pihak legal. Ya. Oke, lanjut. Ya, dalam hal ini langkah hukum praktis yaitu timeline mitigasi risiko hukum dalam pembiayaan kontrak konstruksi KPBU memerlukan pendekatan sistematis dari due diligence hingga monitoring berkelanjutan. Ya, dalam hal ini seperti yang kami sampaikan, untuk
mitigasi risiko itu harus jelas ya, harus jelas, memerlukan pendekatan secara sistematis, secara terstruktur semua ya, terstruktur semua tahapan-tahapan tersebut tidak boleh ada yang terlewatkan. Nah, sehingga dalam hal ini supaya tetap harus ada monitoring yang berkelanjutan ya dari awal pelaksanaan proses lelang, pelaksanaan menyusun kontrak ya, draft kontrak, tanda tangan kontrak, sampai pelaksanaan pekerjaan dan juga pasca serah terima pekerjaan tersebut harus ada monitoring berkelanjutan sampai selesai semua, sampai masa garansinya selesai. Oke, silakan lanjut. Ya, seperti yang kami sampaikan, beberapa contoh kasus yang terjadi, yaitu izin tertunda menyebabkan pembiayaan terganggu dan proyek mendek keterlambatan, penyelesaian sengketa berdampak serius terhadap jadwal proyek dan anggaran, pentingnya koordinasi legal, ya, proaktif dan tindakan preventif sejak awal proyek KPB. Ya. Nah, dalam hal ini dengan izin yang tertunda, ya, seperti yang materi-materi seminar yang lalu kita ada beberapa diskusi yang telah kita lakukan dengan teman-teman dari Pemprov Kepri ya, menyampaikan apabila izin belum keluar, apakah proyek tersebut bisa dilaksanakan ya. Nah, ini sebagai contoh kasus ya. Nah, kalau menurut kami ya sebagai legal audit dan praktisi hukum, bahwa izin yang menjadi hal yang mutlak sebelum pelaksanaan proyek. Nah, impact-nya apa? Impact-nya apa? Apabila izin tersebut belum keluar, Bapak Ibu sudah melaksanakan pekerjaan, nah itu tadi. Maka apabila ada proses hukum, maka bagaimana terkait dengan penagihan juga, ya, serah terima juga. Nah, begitu juga kewajiban-kewajiban daripada Bapak Ibu semua ke pihak lender ya akan terpengaruh. Ya, contohnya pencairan pinjaman, pelaksanaan proyek, dan juga merupakan kewajiban. Apabila itu sudah ada lender yang memberikan pinjaman, maka kewajiban-kewajiban bulanan sudah harus terpenuhi oleh Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana supaya hal tersebut bisa terlaksana? Nah, tentu dengan melaksanakan proses ya. Proses tadi bagaimana dari proses awal ya, proses awal, pertengahan hingga akhir daripada pelaksanaan proyek tersebut harus dipastikan. Pastikan clear and clean. Ya, dalam hal ini lahan harus dipastikan bersih dari sengketa dan juga seluruh izin administratif telah terbit sebelum alat berat turun ke lapangan ya. Dan juga dalam hal ini klausul kontrak harus jelas. Gunakan draft kontrak yang merinci pembagian risiko dan prosedur jika terjadi perubahan kebijakan atau penolakan izin ya, maka akan dilaksanakan lagi untuk amandemen kontrak, membicarakan kepada pihak-pihak yang memberi pekerjaan. Nah, proses yang selanjutnya yaitu adanya jalur penyelesaian sengketa ya. Nah, mediasi. Jika sengketa terjadi, tempuh jalur non litigasi seperti mediasi ya atau arbitrase. Gunanya apa Bapak Ibu? Nah, ini akan menjaga citra daripada Bapak Ibu semua kalau sampai proses tersebut sampai masuk ke pengadilan negeri. Maka apabila masuk ke pengadilan negeri, maka wartawan-wartawan nanti juga akan memberitakan bahwa proyek perusahaan PTA adalah melakukan sengketa dengan PT B ataupun dengan pemerintah A, pemerintah B. Ya, nah sehingga dalam hal ini untuk menjaga citra daripada perusahaan Bapak Ibu juga ke depannya supaya lebih dapat berjalan lebih smooth. Ya. Ya, jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kami memberikan materi kurang lebih daripada 20 menit. Ya, alangkah baiknya karena ada waktu 30 menit lagi mungkin kita bisa diskusi lebih panjang lebar lagi. Apalagi dalam hal ini kita telah menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman. Ya, Ombudsman Kepri dalam hal ini mungkin teman-teman semua belum secara familiar
mengenal bagaimana peran daripada ombudsman tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa diskusi lagi ya. Contohnya tadi bagaimana pada saat di BUMD ya, BUMD, BUMN ada proses-proses menurut Bapak Ibu yang tidak lazim ya, dalam hal ini proses lelangnya. Tadi ada konflik of interest ya, ada yang tidak sesuai prosedur atau arisan. Nah, jadi hal ini bisa Bapak Ibu semua bisa melaksanakan pelaporan. Tadi prosedur juga Pak Lagat sudah menyampaikan bagaimana proses pelaporan ke ombudsman tersebut. Dan ini sangat berpengaruh sekali ya, karena di ombudsman itu mereka punya kewenangan untuk menegur secara administratif dan juga bisa melaporkan ke proses yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu dari saya, Mbak Natasha. Akan kami tutup dengan pantun juga ya. Pergi ke pasar membeli kawat untuk mengikat pagar yang koyak. Agar proyek berjalan kuat, mitigasi hukum jadi kasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bukti H. Panggabean SHMH. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung maupun melalui kolom chat Zoom nanti akan kami bacakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, mungkin Mbak Natasha udah pada apa, teman-teman semua udah mengerti barangkali ya. Ini ada pertanyaan ini kayaknya nih. Ya. Ya, Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri. Selamat siang, mau bertanya, dalam pelaksanaan proyek KPBU, apa langkah konkret yang dapat dilakukan tenaga ahli dan badan usaha konstruksi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meminimalkan potensi maladministrasi? Silakan, Bapak. Baik, mungkin kami yang merespon ya, betul ya, Mbak Tasya, Natasya. Silakan, Pak. Baik, Pak Roy ya, kalau nggak salah ya, Pak Roy. Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Eh, tentu yang Maaf, pertama Pak. ada, Ini ada pertanyaannya dari Ibu Fitri, Pak. Terlebih dahulu, ya. oh Ibu Putri ya. Iya, Pak. Pertanyaannya, Pak, dalam pelaksanaan proyek KPBU, apa langkah konkret yang dapat dilakukan tenaga ahli dan badan usaha konstruksi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meminimalkan potensi maladministrasi, Bapak? Iya, tentu kan, sorry, saya tidak terlampau kompeten untuk menjawab ini ya. Yang pertama, Bu Fitri ya, ini kan masalah suatu tenaga ahli ya. Tentu sifat tenaga ahli kan itu melekat terhadap eh, apa namanya, peserta tender lah kan kurang lebih begitu ya. Nah, yang pasti memang
ketika mengajukan permohonan tender atau pengajuan, yaitu harus pastikan syarat-syaratnya memang terpenuhi ya, bagaimana yang disebutkan dalam kualifikasi tender tersebut. Terpenuhinya itu tentu 100%. Ada misal izin yang sudah mati ya, atau dalam syarat perundang-undangan harus diperpanjang 6 bulan sebelum mati misal. Nah, itu kan harus dipenuhi. Atau ada kualifikasi standar ahli yang dimintakan misal apakah dalam bentuk eh, ijazah kopian ya. Nah, dan memiliki kompetensi berdasarkan sertifikat tertentu ya harus dipenuhi. Ada pelapor kami pernah demikian, ada satu syarat yang tidak dipenuhinya, yaitu terkait dengan ketentuan kualifikasi ahli yang dimintakan harus sertifikasi tertentu gitulah ceritanya. Nah, sehingga menurut dia harusnya Pak saya tidak kalah, tapi mungkin di scoring lah nilainya dari penilaian tersebut. Nah, saya bilang kami tidak tahu secara persis, tapi kalau itu menjadi syarat mutlak atau mandatori yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek itu ke depan, ya, karena jaminan daripada kompetensi pelaksana, maka bisa saja penyelenggara membatalkan atau Pokja lelang itu pengadaan barang jasa itu membatalkan karena dianggap itu menentukan. Nah, tapi bagaimanapun silakan tanya. Betul, akhirnya dikonfirmasi kembali itu memang syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Nah, terus yang kedua mungkin saya jawab ya, Pak Roy ya, Mbak Tasya ya. Oke. Ya, terkait dengan eh, aspek teknis dan pembiayaan dalam prakteknya keberhasilan proyek KPU tidak hanya oke, tapi juga tata kelola yang baik. Nah, betul. Betul Pak Roy. Jadi memang tidak bisa kita pastikan Pokja lelang itu memang mereka itu bersih ya. Di case yang kami pernah tangani ada titipan dari bupati, titipan wali kota. Pokja itu ibaratnya hanya melaksanakan bagaimana supaya yang dititip itu menang. Dan sekalipun barangkali ada yang lebih, katakanlah lebih kompeten, ya, karena punya experience yang cukup dan juga punya bonalitas yang bagus, tapi karena titipan, maka mereka mencari salah daripada peserta lain. Nah, dilapor kepada kami, ada case yang kemudian si Pokjanya nggak mau, saking nggak mau dia, akhirnya dia dimutasi ke kantor desa paling jauh di pulau. Nah, waktu itu akhirnya dicerita dia, mengapa dia diperlakukan demikian oleh bupati tersebut, karena dia tidak mau tunduk dan taat terhadap kemauan daripada kepala daerah untuk memenangkan badan usaha tertentu yang dibuat oleh kepala daerah. Nah, di sisi lain lagi ada juga case-nya yang kurang lebih yang seperti itu, ya, badan usaha yang melapor kepada kita. Nah, itu memang setelah kita buka semuanya datanya, ya, jadi ombudsman berwenang memeriksa dokumen. Artinya penyelenggara tidak boleh dengan prinsip kerahasiaan data, nggak bisa. Bank saja bisa kita periksa, ya. Bank kita wajib memberikan data dan informasi karena kita pemeriksa, ya. Jadi kita bukan hanya sharing data, tapi memang sebagai pemeriksa. Nah, setelah kita buka semuanya, maka memang ada dugaan kuat si Pokja lelang itu memang berpihak, konflik kepentingan lah seperti tadi, ya. Nah, waktu itu kita minta supaya tendernya diulang kembali seperti itu, sehingga secara fair diikuti oleh semua peserta tanpa adanya konflik kepentingan oleh penyelenggara seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ikut proyek yang seperti ini, ikuti terus ya, dan catat pertemuan-pertemuan yang dilakukan, termasuk amaning, silakan, sehingga tahu betul memang perjalanan dari mulai dari tender sampai diumumkannya siapa pemenang tender tersebut, sehingga ketika misal kita aktif melakukan pengawasan, biasanya ya pengalaman mereka akan lebih berhati-hati atau lebih shock untuk tidak tidak ketahuan lah bahasanya. Nah,
Tapi setidaknya kalau nanti menjadi bahan laporan pada kita, kita bisa mendapat deskripsi yang cukup jelas bahwa panitia tidak transparan, tidak akuntabel. Misal kalau Bapak Ibu minta informasi tidak diberikan, nah itu menjadi bagian daripada dalil membuktikan bahwa si penyelenggara telah maladministrasi. Barangkali begitu ya. Jadi bagaimanapun udah rahasia umum ya, proses lelang di kita ini kan meskipun sudah pakai LPSE ya, tapi keberpihakan atau konflik kepentingan penyelenggara itu masih sangat kuat sekali, baik itu di tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Nah, peran serta daripada kita penyelenggara ya ini juga eh, ya barangkali takut kan, ada begitu ya. Sebenarnya dia tahu ada penyimpangan, tapi demi mengamankan kondite dia ya ke depan supaya juga dia bisa ikut tender, supaya tidak menjadi masalah, dia membiarkan hal tersebut. Ya, ini tentunya sikap yang tidak tepat ya, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kejahatan itu ada terjadi, tapi kita mendiamkan sebenarnya secara tidak langsung kita juga kompromitis supaya penyimpangan itu tetap ada. Ya, bahwa kemudian ada implikasi ke depan, saya tidak bisa pungkir itu. Tetapi membiarkan kejahatan tetap berlangsung sama saja kita membiarkan tata birokrasi kita itu ya tidak akan diperbaiki seterusnya seperti itu. Barangkali itu batasnya. Mungkin ada Pak Bukti mungkin menambahkan menjawab dari sisi keahliannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala. Izin menambahkan Bapak Ibu, Mbak Natasha ya. Seperti yang disampaikan Pak Lagat tadi. Dan kami juga sudah menjelaskan tadi melalui materi kami bagaimana sebenarnya bahwa setiap dalam proses pelelangan di awal itu compliance itu harus syarat mutlak ya, syarat mutlak. Nah, jadi artinya compliance apa dalam hal ini? Ya, mengenai tadi kami sampaikan mengenai perizinan ya, perizinan. Kalau katakan tadi telah disinggung mengenai ahli ya, ahli. Nah, kalau kita dikatakan disebut sebagai ahli, berarti kita harus punya kompetensi keahlian ya, punya sertifikat keahlian ya. Nah, jadi dalam hal ini tidak boleh kita failur masalah hal demikian ya, harus good governance, harus prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku ya mengenai keahlian tadi ya. Nah, supaya tidak terjadi maladministrasi. Nah, itu dan begitu juga mengenai perizinan-perizinan ya, perizinan. Contohnya izin usaha yang Bapak Ibu miliki. Ya, contohnya klasifikasinya juga akan sangat berpengaruh. Apakah klasifikasi A, B, C begitu ya. Dan yang berikutnya ada yang khusus. Apakah izin Bapak Ibu mengenai konstruksi, ataukah gelangan kapal, ataukah data center, maupun yang lain-lainnya. Ya, nah jadi hal-hal seperti ini menurut kami menjadi syarat mutlak kepada kita, Bapak Ibu semua, dalam melaksanakan pekerjaan supaya tidak ada masalah-masalah di kemudian hari. Mungkin begitu Pak Kepala yang tambahan dari kami. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya Pak Dr. Idam ya, sekaligus ya, Boleh Bapak, batas ya. silakan Pak. Baik. Izin mungkin Pak Dr. barangkali berdasarkan eh, pengalaman kami dalam berkoordinasi ya, bahwa memang penentuan kerugian negara itu kan tetap BPK ya. Nah, tanpa adanya BPK, penyidik sebenarnya tidak bisa menyimpulkan atau tidak secara material tidak bisa menterkakan seseorang yang diduga telah melakukan kerugian negara ekses daripada KPBU seperti itu. Nah, tentu nanti BPK kan akan menghitung ya. Pertama tentu apa yang di KPBU kan itu, lalu apa kewajiban, apa hak. Nah, terlepas kemudian ada prinsip penyusutan aset ya, tetapi BPK akan melihat potensi eh, apa namanya hak pemerintah yang tidak diberikan oleh pihak badan usaha. Nah, terlepas apakah ada peristiwa-peristiwa lain ya, ya sepanjang itu tidak bisa dibuktikan maka dianggap tidak menjalankan kewajibannya atau prestasi, maka tentu menjadi kerugian negara. Nah, tapi kalau memang ada hal-hal yang bersifat force majeure atau hal lain yang mungkin
dapat dibuktikan secara langsung akibatnya, misal seperti COVID kemarin ya, saya kira BPK akan melihat yang lain seperti itu. Ya, jadi hanya BPK yang bisa menentukan terjadinya kerugian negara terhadap eh, adanya kerjasama, apakah pemanfaatan aset ya yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan usaha. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Pak Bukti jika ada tambahan untuk pertanyaan yang ketiga. Ya, untuk menambahin ya. Jadi bagaimana menghitung bahwa negara diuntungkan dalam proyek KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya, dalam hal ini pemerintah tidak sekedar melihat keuntungan finansial berupa uang kas ya, melainkan menggunakan analisis ekonomi dan keuangan secara komprehensif. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa hal tersebut adalah dilaksanakan oleh BPK untuk melaksanakan audit. Nah, ada beberapa indikator, yaitu dalam hal ini ya, indikator utamanya adalah membuktikan bahwa proyek tersebut memberikan value for money (VFM) ya, yang positif dan memiliki ekonomi internal rate of return (EIR-nya) yang tinggi. Ya, mungkin itu tambahan dari kami bahwa proses value for money itu juga harus dilakukan. Nah, dalam hal ini bagaimana PFM itu dilakukan, yaitu ya negara dikatakan diuntungkan jika penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU lebih efisien, ya, lebih efisien dan menguntungkan dibandingkan jika pemerintah membangunnya sendiri menggunakan dana APBN ataupun APBD, ya. Nah, jadi ya mungkin kira-kira itu tambahan dari kami untuk menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Lagat tadi. Begitu, Mbak Tasya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang sangat aktif pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri acara webinar pagi ini, izinkan kami melakukan dokumentasi kembali. Mohon seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Mari, Dery. Baik, untuk slide pertama, admin akan mengambil screenshot. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami informasikan kembali bahwa rekaman webinar dapat disaksikan melalui YouTube Apeknas DPN dan e-sertifikat serta materi akan dikirimkan melalui email setelah peserta mengisi daftar hadir yang telah dibagikan pada kolom chat. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan webinar ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan Apeknas berikutnya. Terima kasih, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ibu.